Bos, ya langsung menuju ke Mouth House di mana Brasilia. Sebagai tempat lootingan yang bisa dibilang high looting ya tiernya. Udah juga rame penumpukannya, udah warna-warni nggak tuh, Padet banget, itu dia. Tapi lagi-lagi, gue mau muji dulu. Hai pilot Garena, kamu baik banget sih. Di play-in dikasih pesawat yang enak-enak. Ngebaginya tengah dikit, miringnya juga cuma dikit aja. Sampai yang notabene tadinya map purgatory yang besar, jadi bener-bener ngerata. Tapi ternyata emang kayak gini nih, jiwanya tuh barbar. Jiwanya barbar. Pulau bawah nggak dihuni cuy. Iya, di sini sentral nggak dihuni sama sekali. Dimana kalau misalkan Dranix biasa turun di sentral, kali ini enggak. Boom Cerberus dia juga biasa nguasain sentral, enggak juga. Tapi kita lihat Onyx, Hyper masih turun di area Mount Villa, bakal ke Golf Course, Quarry, dan langsung nanti ke atas pastinya dia untuk ngamanin rotasinya. Itu dia, dan ini kalau misalnya kita balik lagi, kalau misalkan map purgatory langsung, biasa itu yang disorot langsung di wilayah Brasilia. Yes, karena bakal ada perang kayaknya sih Beb sebentar lagi. Berapa tim nih Lihan? 3-4 ya tadi ya? 3-4 tim ada di Brasilia. Tapi kita lihat sini juga tim dari Vendetta. Ya ada satu orang yang sebenarnya sini udah bertemu tapi masih intip-intipan doang. Ini dia, oh my god, itu di belakangnya Bapak. Coba untuk diajar sana Fader dengan shotgun 18-7 masih bisa menghindar. Dan itu dia Emerald Cannon ternyata masih bisa digocek-gocek udah kayak Messi bos. Yes, yang mana pada kali ini juga bakal kesulitan karena dari bawah juga di cover. Fader di sana udah harus di knockdown, Devil juga udah harus di knockdown. Aduh, awal yang buruk untuk Dranix Vendetta kali ini 2 orang berhasil dilematkan ternyata oleh pemain Eternal Thanos. Tapi kita lihat Absol berhasil juga di knockdown dari kejauhan. Dan kita lihat masih belum bisa di follow up, masih menunggu bala bantuan juga karena di sini udah ada Revans ternyata yang udah menyelamatkannya. Betul, yang mana pada kali ini juga bakal kesulitan pastinya untuk dari tim Dranix ya. Yang mana karena pada di Brasilia ini itu di Seven Houses-nya ada. Terus di bawahnya juga ada. Dan posisi mereka di sini benar-benar tersandwich. Iya, dan sini Eternal Thanos memilih untuk back off dulu. Mereka bakal manfaatin patahan juga. Ternyata ini ada boss ad hoc yang berada di atas di Brasilia rumah 7. Lucu ya? Betul. Yang mana kali ini juga udah bakal coba ngerapat ke arah bawah. Dan ini dari Dranix sendiri bakal kesulitan. Dan kalau misalkan Eternalnya masih coba stay, sebenarnya dia bisa steal poin eliminasi sih. Mereka masih mundur. Dan kita bakal lihat klasemen standing sementara kali ini. Dan gue bilang Dranix Vendetta masih 1000 poin, belum bisa kekejar. Tapi kalau misalkan kali ini mereka melakukan kesalahan lagi, mereka bisa kepleset. Cuman sih, Kenapa tuh? Karena ini play in, cuma butuh kayak 6 besar. Gue rasa sih poinnya udah cukup banget buat dia ngamanin masuk ke grand final besok. Betul, 800 ke 1100 ya, 300 sampai 400 kalau misalkan gua nggak salah. Kalau kalian punya kalkulator di rumah, kalian bisa hitung sendiri ya, perbedaan selisihnya berapa. Dan dari satu boya aja gua rasa dari Star 8 bisa nyusul. Bahkan kalau dari bot sendiri dengan poin eliminasi yang banyak juga bisa nyusul pastinya ke arah dari tim Dranix Vendetta. Dan ini dia masih coba intip-intipan aja karena Dranix juga tahu posisinya bakal terancam juga kalau dia main benar-benar kayak terlalu lepas ya pastinya. Kalau kita lihat juga dari tim Dranix sudah sadar keberadaan dari tim Boss Esports atau ad hoc yang udah ada di rumah 7. Dan juga kalau kita lihat juga ada tim lainnya yang bakal datang ke arah Brasilia dan player of the match-nya masih Dranix Fader ya dengan 11 poin eliminasi. Betul, dan kali ini juga kalau misalnya kita lihat temponya lebih lambat lagi pastinya. Kalau misalkan dari tim yang 11 ini, tim nomor 11, itu emang kayaknya tadi di Brasilia itu ada 4 tim ya. Iya, dan kalau misalkan kita lihat dari sini Dranix juga nggak mau terburu-buru, mereka lebih memilih untuk looting dulu, tapi kita bakal balik dulu ke orang Onyx Hyper. Udah ada BS yang menjadi incaran tim Onyx kali ini di Quarry. Mereka udah turun, udah looting juga, tapi kita lihat Amek gak punya helm, gak punya vessel, berhasil dijatuhkan. Coba untuk follow up dulu, tapi Bagas langsung gak basa-basi. First blood didapatkan. Onyx kalau berhasil dikirim kalau bebas dari Azar. Bahkan nembak dengan UMP-nya. Dan masih bisa melarikan diri dengan kaleng hitamnya. Dan Amek di saat yang sama langsung maju. Terobos aja terus. Dan kita lihat bahkan maju aja tanpa bantuan dibalikin. Terlalu pede kayaknya. Tersisa Bagas KW, Inces dan juga Azar kali ini masih bisa di revive tentunya. Ya, yang mana pada kali ini Bang Iki juga udah harus di knockdown. Dan kita lihat tersisa Tayo sendiri, bocil aja kita menjadi one man show. Yang mana bakal coba tapping terus, Tayo bakal coba knockdown tapi masih belum berhasil di knockdown. Bakal langsung digrebek sama 4 orang sekaligus. Tapi dan kita lihat, itu dia. Udah, tumbang cuy, tumbang. Tapi lu lihat juga tadi ternyata Boom Cerberus juga berhasil ditumbangkan duluan sebelum Onyx. Ya, 10 tim 40 pemain ya, zonanya belum muncul. Lebih cepat, makanya kata gue tuh satu. Terobos ya? Terobos saya. Terobos aja. Iya, emang tim-tim, gue tuh dapat kata terobos tuh dari tim-tim Jonathan. Kenapa tuh? Iya, jadi tim-tim Jonathan tuh emang suka greget juga kalau misalkan lagi nontonin match Free Fire.
Mending terobos aja gitu Mending ya. terobos Daripada aja, kayak terobos. nunggu-nungguan. Karena poin eliminasi di Free Fire juga penting gitu. Yes, itu dia ya. Dan ini dia ada damage yang dihasilkan oleh Inches yang sebenarnya nggak KW ya. 930 damage. Ini udah kayak gue kalau main ranked. Gila, ini baru satu squad ya. Tapi kita langsung balik lagi ke arah Keren. SCN yang lagi perang dengan Boss Ad Hoc. Kali ini bakal ada Farhans. Dengan MP40 yang bakal menyiapkan ke depan dan udah Gloss juga dibuka. Dan langsung aja Dari kanan. jump shot lagi. Terlalu berbahaya. Berapa Oh my God. Oh my God, distraksi yang nice banget. Di atas ada lagi seorang Mulch yang berhasil mendapatkan rail langsung dikirim ke lobby gitu aja. Iya, tapi di sini ada another team yang bakalan coba join to fight, yaitu tim nomor 2 juga. Dan ternyata ini dia, Muiznya juga udah harus di knockdown, sedangkan di sini Farhan juga gak bisa berbuat apa-apa. Karena dia masih gulung-gulung medkit. Benar, mereka masih tadi jadi korban juga untuk Muiznya dan ada minions. Ini, Di rumah Anang. batu. Anang. Anang ini. Oke, here we go. Kita bakal ketemu dengan seorang Anang di mana Farhans. Ya. Udah mulai sedikit-sedikit bakal nge-follow seorang Asmi. Aduh, Tapi duh. udah ada Luvre juga bakal datang ke fight kali ini. Ini Bakal dia. dijepitkan tim Boss. Langsung memanfaatkan tim Minions yang bakal dijepit. Tapi ini bisa jadi advantage untuk Minions. Karena kita lihat udah ada ABG yang udah kena lockdown. Dan Hellshier bersama teman-temannya bakal masuk komit ke arah rumah batu di mana Boss memilih untuk off turun ke bawah. Ya, itu dia mana kali ini bakal terjadi perperangan antara Louvre dan juga dari Minion yang mana Black bakal coba maju sendirian menggunakan shotgun double barrel yang kalau misalkan kita lihat. Dan di sisi lain juga ada Halcyon yang bakal coba nge-cover ke teman-temannya dan ternyata that's it. Minion Esport harus puas di peringkat ke-10 Minion. Sayang sekali Anang tanpa Ya, basa-basi Anang. berhasil dilumatkan oleh tim Louvre. Tapi kita lihat bosnya nggak mau kalah. Dua Ini dia. orang jadi terus terobos saja. Kita lihat karena tim Louvre kali ini masih perlahan tapi pasti. Asmi dan juga Farhans yang masih sneaky-sneaky untuk menjaga ketenangan stepnya. Ya, yang mana seperti agak sedikit kehilangan momen ya. Iya. Sebenarnya tadi dia dari Louvre juga masih medikasi dan aduh ini dia. Aduh, ada ini yang dia. lewat. Ini pelakor nih. FBS Pelakornya tuh lewat. drone gitu. Udah lagi mau coba disergap. Diam-diam ternyata ada drone-nya. Bener, karena mereka lihat bakal dijepit. Tapi kita bakal balik dulu ke arah Boss Esports. Udah ketemu dengan SCNKS Rain. Bakal menjadi challenge seorang Kojak. Di mana Cupai maju untuk masuk. Udah nembak dan kecil gitu Di aja. knockdown. Bakal dimaju oleh Kojak. Udah ada Gloss yang respect banget. Tapi kita lihat Cupainya bakal menjadi korban tim XCN kali dan Ad Hoc ternyata berhasil dieliminasi oleh tim Louvre. Dan kita Ya, lihat dari Kojak belakang. masih bisa menyelamatkan seorang Cupai. Pertahanannya sangat indah tentunya kali ini. Ya, yang mana kali ini juga ada tim lain juga yang bakal coba join to fight. Lagi-lagi ya Brasilia itu benar-benar kayak sulit banget untuk coba war. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini dari Boss Esport udah mulai spamming flashbang dan juga granat ke arah tower. Tapi masih bisa selamat dari Mocha Caca dan juga temannya untuk bisa lebih nahan lagi. Tapi ini ada 2 orang doang ya di sini ya? Iya, 2 orang doang dan Thor Oh bakal my dimajuin God, aja. Jepsut. Orang Kojak ke depan. Langsung follow up lagi. Jauh. Kojak di Berhasil knockdown. satu orang. Tapi kita lihat masih ada seorang yang berani bakal ke depan dari dia XCN. Masih bisa bertahan di atas tower. Kalau yang kurang, 1 orang berhasil dijatuhkan dari Boss Esports kali ini. Tersisa Dom sendirian dari kejauhan. Dan kayak XCN bakal dieliminasi di sini. Nah itu dia, tadi gue agak sedikit shock yang mana pas kayak dari Boss Esportnya itu naik ke arah atas. Oke, tapi ternyata di sini juga di sisi lain ada perang juga ya. Iya, Eternal Thanos juga di saat yang sama berhasil dieliminasi di posisi ke-8. Tinggal 7 tim tersisa. Zonanya masih gede banget, Beb. Nah kalau misalnya kita tadi ngomongin soal ini ya, gue sempet shock yang mana ternyata dari XCN ini masih ada 3 orang. Iya. Gue pikir di tower kan emang ada 2 orang kan, udah kelihatan namanya kan. Dom Tapi ternyata berarti masih ada jauh banget 3. ya? Nah itu. Oh, ini dia. Domsnya jauh banget ternyata. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia bisa ngedefense di rumah batu, sebenarnya masih bisa Gua juga sih. tahu kenapa dia di 2-1. situ. Gua tahu kenapa di situ. Lagi beli Kenapa? sukro. Lagi beli sukro. Wah, beli sukro. Iya. Jadi jahat juga dia ya. Lagi beli sukro. Tapi buat- emang sukro tuh pas banget sih. Yoi. Pas banget. Kalau lu lagi in game gitu kan. Ya elah ini masih 8 tim. Untuk Yoi. gaming dulu aja. Makan sukro. Aduh. dia. Mantap. Mantap. Yes. Dan wah ini rapi banget sih dari BSC. Kalau misalnya lu lihat setupnya. Bener, ini bakal menguntungkan banget kalau misalkan zonanya ke mereka. Tapi ternyata enggak, baru gue bilang aja ternyata zonanya seperti di game kedua tadi. Bakal Ya. menuju ke arah Brasilia, mepet-mepet dikit. Campsite juga udah ditembakkan lagi open fire. Aimpoint. Dari Boss Aimpoint tentunya. Black Dan knockdown. kita lihat satu orang Nana berhasil mendapatkan loop rebek. Black langsung aja dibalikin ke lobby tanpa basa-basi oleh Black. Yes, tapi ini dia yang patut untuk dihati-hati ya. Yang mana kalau misalnya kita lihat di sini, poin eliminasi yang dimiliki Louvre itu udah 8. Louvre mulai ngamuk nih. Louvre mulai ngamuk. Dan sekali dia ngamuk, kalau nggak salah waktu itu turnamen udah di stage juga. Yes. Kayak modelan Grand Final, dia tuh bisa sampai dapat poin eliminasi
15 ke atas ya, nyentuh 20 nggak sih waktu itu? Mirip-mirip sama Dranix Vendetta. Nah itu dia yang jadi masalah. Dan ngomongin soal itu kita lihat ada tim Alive-nya di sini juga. Dranix Vendetta yang udah dapat boya banyak juga masih hidup. Di sisi lain juga udah ada Star 8 juga. Bener, tapi kita lihat sini Star 8 yang habis saya Buya harus kehilangan 2 temannya masih bertahan. 2 orang lagi di sini masih ada Hayabusa dengan SM8-nya. Bakal coba nembak ke depan tim Dranix yang mendapat advantage high ground. Yes, itu dia. Yang mana kali ini juga kalau misalnya kita lihat rapi banget dari Dranix-nya. Moharto juga udah mulai ke kiri. Terus Jodipan juga holding position. Dan 1 orang di sini. Ada flanker yang bisa dapetin aim ke arah Zexia. Yang mana Zexia juga bakal coba lari tapi masih bisa selamat dengan armor level 3-nya. Yes, masih bisa ditahan. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kalau misalnya 1 orang keculik bisa nggak bakal bisa di revive. Dan Hayabusa bakal summon airdrops dulu untuk pertahanan dia. Tapi di kiri juga tembakan 100 HP tersisa. Masih coba untuk bertahan. Dan langsung saya menjatuhkan jauh dari Zixia. Ini yang gue bilang. Padahal sayang banget. Tadi kalau misalnya gue lihat sendiri dari pemain Star Sport, dia udah dapet info zone buat baca zona. Makanya di sini Zixia-nya harus kayak, udah lu cabut aja. Hayabusa bilang, gue udah gak bakal bisa ditolong, lu cabut. Pas gue lagi ke knockdown, lu bisa ada space buat pindah tempat. Direlakan ya, untuk bisa masuk at least setidaknya ke 5 besar. Mengingat juga kalau misalnya kita lihat tadi di klasemen, dari Star Sport-nya juga masih ada di peringkat 2 dan juga gap point-nya udah semakin tipis juga. Bener, ke arah Dranix Vendetta. Bener, mereka tadi 800-an. Tapi kita lihat di sini BS-nya udah menguasai Brasilia. Kalau misalnya kita lihat, udah bagi tugas 2-2. Tapi udah kelihatan juga jauh sama Dranix Vendetta. Yes, jauh split banget. Split jauh ya, kayak sekitar kemungkinan 200 meter kali ya? Mungkin. 200, 150-an. Cuma banyak building sih, jadi kayak it's okay karena masih bisa ada rumah sebagai pertahanan. Betul, dan ini dia tadi ada Dragunov yang udah jarang juga dipakai. Gue tuh pengen deh, kalau misalnya pro player tuh biasa kalau pakai senjata itu suka jadi clutch play. Kayak plasma gun waktu di Master League, terus kayak tadi juga ada pistol glue wall, ada pistol launcher juga. Dan Dragunov ini tuh udah banyak banget dilupakan sama para survivor kita. Atau jangan-jangan Dragunov itu mau dibikin item juga ya. Biar bisa cetit-cetit juga kayak biar VSS. Bisa dipakai ya. Nah itu dia. Nah ini dia dan dengan adanya info zone ya. Kalau kita perhatiin itu sekarang makin padat juga di arah tengah. Zexia ini jauh banget sih. Iya, dia bakal ngamanin placement point aja sih. Dia memang zona belum terlalu sakit juga. Dia bakal pakai info box lagi, gue rasa bakal nyari lagi dari Zexia sendiri. Betul, dan abis itu dia bakal ngamanin compound. Setelah itu dia lumayan lah, abis dia gak ikut perang, beberapa tim tumbang, setidaknya dia ada di 5 besar. Oke, karena gap point-nya balik lagi, emang gak jauh juga. Dan ternyata ini dia, zonanya juga udah muncul lagi 7 tim 20 pemain. Dan ternyata zonanya juga bergerak ke arah tengah. Walaupun gak donat ya. Walaupun gak donat. Walaupun gak donat, agak miring dikit, tapi it's okay. Benar, dan kita lihat sekarang BS-nya juga udah ngamanin compound ya kali ini. Dan udah dapat zona ya, gue rasa kalau misalnya lo udah dapat compound, lo dapat zona, ya udah diem aja di sana, gak usah ngapa-ngapain. Diem aja, hold position. Terobos lah. Ya lu mah sukanya terobos terus. Loh iya dong, kalau misalnya lu lihat nih Dranix Vendetta ini gak bisa kayak gini terus juga. Karena dia butuh poin eliminasi, kalau emang dia sustain, oke dia stabil dengan tanpa poin eliminasi yang banyak kayak di awal-awal, itu bakal sulit juga pastinya. Bakal bisa dibalap juga, karena kalau misalnya tadi kita lihat saingannya ada Bossy Sport juga, dia ngumpulin poin eliminasi banyak juga, tapi di sini udah terjadi warlihan. Yes, dari main dari seorang Bagas KW yang pastinya nggak KW. Karena tim andalan lu ya, tim tebakan lu sih, tim tebakan gue prediksi tadi main BS-nya dapat Buya. Dan kalau misalnya kita Dranix bisa main kayak gini karena tadi di game pertama dan kedua mereka mendapatkan Buya, poin eliminasinya banyak. Jadi karena cuma nyari 6 besar doang buat lolos ke grand final, so mereka bisa main kayak gini. Dan kita lihat bakal coba di tappingnya seorang Azhar udah kena headshot dan ternyata masih bisa memanfaatkan patahan. Ya, yang mana pada kali ini juga bakal kesulitan juga pastinya untuk Dranix sendiri. Kalau misalkan memutuskan untuk war di open field seperti itu ya. Ingat kalau misalnya kita lihat dari BSC-nya itu punya obstacle yang lumayan baik di rumah. Dan keduanya juga masih berada dalam zona, kita bakal lihat counterplay-nya seperti apa dari tim Dranix Vendetta. Ya dan udah ada monster truck yang udah dihancurkan juga kita lihat. Dan AWM dan juga SM8 ya? Iya, AWM SM8. Mantap sih, tapi ada Vader yang udah harus di knockdown di sini. Masih bisa di revive sepertinya. Ini bakal sulit pasti untuk tim BSC. Kalau emang dia kayak mutusin buat war range-nya kayak gini. Iya, apalagi kalau misalkan mereka terlalu overstay dan zonanya ternyata nggak di sana. Cuman kita lihat, Ivoy dengan AWM berhasil mendapatkan 1 pemain dan masih ada BSC Hero yang bakal perang dengan Louvre kali ini. Di mana zonanya ternyata mental jauh. Dan ini manfaat Dranix untuk masuk zona duluan karena mereka deket banget sama zonanya. Ya, yang mana kalau misalnya dari Dranix sendiri harusnya lebih mutusin buat masuk zona duluan.
Tapi gue Pasti rasa kan? mereka bakal nungguin base-nya buat moving. Ya, tapi soalnya serba salah juga karena dia juga udah tahu tadi Vader diculik dari arah atas Iya. pakai AWM. Jadi kayak dia notice, Oh. oke kalau gue mutusin buat masuk ke dalam zona pasti gue udah kena juga. Oh my god, udah terkena damage cukup banyak di sana AWM-nya. Bener, Azhar udah mulai kritis pada dua cukup responsif dari belakang Mas dan follow up tentunya dari pemain BSC. Azhar! Azhar coba untuk berlari, mendaki gunung lewati lembah tapi ternyata gak bisa karena pemain dari Dranik Critical! gak bakal lewat. Udah ada satu orang terkena knockdown oleh pemain dari BSC kali ini. Tapi kita lihat masih bisa di revive, masih ada patahan dan mereka dapat blind spotnya. Tapi kita lihat juga ada tim 11 yang bakal Bagas. join to fight kali ini. Yang Gak mana ada bisa. Dranix juga ya. Yap, Devilnya berhasil dilakukan Bagas KW dan Azhar juga sekali lagi. Ada Dranix Dauntless, sang saudara dari Dranix Vendetta yang juga menjepit pemain dari BSC. Gak mau kalah, Devil ikutan juga langsung mendapatkan satu pemain lagi di BSC. Dan kita lihat satu orang dari Dranix Vendetta berhasil di-knock dan itu Maung masih bisa di-revive tentunya. Ya, 7 tim, 17 pemain yang mana pada match kali ini banyak banget one man show. Ada dari XCN, ada juga dari BSC. Ini bakal sulit pastinya dan bakal lebih easy kalau misalkan tim-tim yang notabene masih banyak itu masuk late game. Benar, 7 tim tersisa di sini. Star 8 juga masih Kena hit dari bertahan. Tapi kita lihat bakal menyisiri zona aja. Delta Ada dikejar. Envoy lagi yang datang dari atas. Dan kita lihat masih ada Dranix Dauntless juga menjadi incaran tim DOS Esports. Di mana tinggal Jodipan, Muharto dan juga Cikyo. Ternyata Everyday masih bisa di-revive. Tapi kita lihat Jodipan! DOS Esports dapat high ground-nya. Dan udah memanfaatkan itu kan sangat baik tentunya. Hero. Ada BSC Academy yang harus tumbang kali ini. Tinggal 6 tim tersisa bakal di-tapping terus sama Ngana. Tanpa kasih ampun, XCN tereliminasi juga. Tinggal 5 tim, 10 orang yang masih hidup. Dan Boss Esports sudah menguasai high ground-nya. Itu dia yang mana ini bakal party besar-besaran pastinya untuk Boss Esports. Bisa ngedapetin poin eliminasi sebanyak-banyak dari arah kiri, dari arah kanan. Apalagi dari segi jumlah juga dia lumayan sih. Yap. Masih 3 pemain. Benar, tapi kita lihat Ivoy udah ngasih spot main Dranix dari Everyday. Vendetta juga. Everyday juga gerak. Everyday. Oh my Everyday God, kena Everyday. damage dari AWM seorang Ivoy. Sangat perih banget, tapi kita lihat Devil juga masih melindung di balik pohon. Dan satu pemain dari Dranix Dauntless juga udah terjatuh, Cikyo. Ngana juga langsung nge-end gitu aja lah pakai Muharto. Coba untuk memberikan bala bantuan karena seorang Cikyo. Dan ternyata blind spot tak terlihat oleh Ngana kali ini. Headshotnya, Gawon malah dibalikin di atas tower, sangat sedih. Kita lihat sini Ivoy dan juga Cupai masih berusaha untuk melindung. Ya. Di zona-zona terakhirnya. Betul, yang mana pada kali ini juga Envoy harus berhati-hati karena itu dia. Dari bawah masih ada orang bakalan coba pakai senjata launcher tapi masuk belum bisa untuk mengenai satu pemain dari tim Dranix. Oke, Dua ini lawan dia. 2 lawan 2 masih ada Ivoy yang Oh udah my God, terlambat. terjatuh. Tinggal Cupai sendiri melawan Mau. Dan juga Devil pelontarnya. Udah ditembak ke arah Cupai. Dapat high ground tapi Cupai bakal menjadi incaran. Hujan peluru karena Cupai masih bisa bertahan. Ya. Masih bisa pelan-pelan. Tukeran Devil bakal naik dan bakal buy one sama seorang Cupai. Satu orang di atas coba untuk nge-follow up. Everyday masih juga bertahan. Masih Yes. ada 3 tim sampai saat ini. Ya, yang mana pada kali ini juga 3 tim, 4 pemain, 2 orang di sini one man show. Ini bakal sulit banget, kita udah nggak bisa lihat soalnya di mana. Tapi ternyata Cupai bagus banget aimnya. Berhasil menokdown satu pemain dari tim Dranix Vendetta. Hati-hati Cupai, di depannya masih ada. Bakal coba cari obstacle dulu dan ini dia lihat. Cupai, sang juara dunia masih nggak bisa bertahan. Maunya Satu orang berhasil tumbang. eliminasi langsung Cupai. Bakal mengamankan forward. Masih ada Everyday. Dan Dari dia belakang. ternyata Everyday memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Berhasil mencolong satu pemain dari Boss Esports yang terakhir Cupai. Tapi gak masalah karena mereka berada untuk kedua dan congratulations buat Dranix Dauntless yang mendapatkan Buya di game keempat kali ini. Ya, yang mana dari Dranix sendiri dua-duanya ada di top 3 ya. Dan dari tadi itu sebenarnya kalau kita perhatiin, Bos tuh nyerempet Boya mulu. Nyerempet Boya, jadi nanggung banget ya. Sebenarnya udah kayak tinggal Boya, udah tinggal Boya, Iya, udah kayak iya. tinggal Boya. Mereka tapi konsisten, Beb. Ya, Mereka konsisten, baiknya ini stabil. konsisten, stabil. Jadi bisa dibilang bisa nguasain 6 besar lah Nah, untuk ini lolos dia. ke grand final. Lu lihat ya, poin yang peringkat pertama 400. Sedangkan Boss Esports yang ada di peringkat kedua di game tadi, total poinnya 440. Iya, karena poin eliminasi juga ada 12. So, ya itu dia. Hai. Udah balik lagi ya? Langsung sama dulu dong. Oh, iya. Iya. Buya baru Dauntless di